Tema episode kita hari ini adalah Sinergi Syariah Bursa Efek Indonesia, Jawa Barat X MNC Sekuritas, bahas peluang investasi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Investor, selamat datang di Talk Invest. Bersama-sama ngobrol santai, cuan maksimal. Talk Invest adalah podcast resmi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini kita ngobrolin tentang literasi keuangan, tips investasi, peluang cuan, dan yang pastinya hal-hal yang relate banget buat mahasiswa zaman sekarang. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang sangat menarik dan banyak diminati, yaitu investasi syariah. Dengan semakin berkembangnya produk dan layanan syariah, sekarang investor sudah punya banyak pilihan untuk investasi secara halal tetap cuan. Tema episode kita hari ini adalah Sinergi Syariah Bursa Efek Indonesia, Jawa Barat X MNC Sekuritas, bahas peluang investasi halal. Dan yang bikin episode kita spesial hari ini, kita kedatangan narasumber dari dua lembaga besar yang berperan langsung dalam pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama ada Kang Firman dari Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Halo Kang Firman. Halo, Ali. Halo Kang. Yang kedua ada Mas Beni dari MNC Sekuritas dan halo Mas Beni. Halo, Mas Ali. Ya, gimana kabar hari ini Mas Beni, Kang Firman? Alhamdulillah, puasa tapi tetap semangat ya. Ya, semangat. Harus tetap semangat. Tetap semangat. Betul. Selamat datang Kang Firman dan Mas Beni, senang banget kita bisa ngobrol hari ini. Oh iya, kita langsung ke pembahasan pertanyaan yang pertama ya Mas. Kang Firman, Mas Beni, mungkin kita bisa dijelaskan dulu apa sih bentuk sinergi antara Bursa Efek Indonesia Jawa Barat dan MNC Sekuritas dalam mendorong perkembangan investasi syariah di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Boleh kan, Mas? Oke, mungkin saya dulu ya. Sinergi antara Bursa Efek Indonesia dengan MNC Sekuritas. Jadi kita memang berbicara holding gitu ya. Karena kita berbicara kerjasama. Kalau misalkan berbicara kerjasama di daerah, memang kita lebih kegiatan literasi dan edukasi. Saya berbicara holdingnya dulu. Yang pertama adalah kita kerjasama untuk memberikan awareness terkait pasar modal, khususnya pasar modal syariah, dengan melakukan kerjasama dalam pendirian galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang memang kita dirikan baik itu di perguruan tinggi ataupun non perguruan tinggi, gitu ya. Untuk dengan MNC sendiri itu sudah memiliki beberapa galeri investasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat mungkin sekitar 12-an ya Mas Beni ya. 12 galeri investasi syariah yang memang kita kerjasamanya dengan MNC Sekuritas. Karena kan memang perjanjian kerjasama galeri investasi itu 3 pihak ya, antara bursa, kampus ataupun non kampus. Satunya lagi dengan sekuritas. Nah kali ini kalau misalkan dengan MNC Sekuritas untuk galeri investasi syariahnya itu sudah mencapai sekitar 12 galeri investasi gitu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan awareness gitu ya. Nah, awareness dengan cara apa? Dengan cara kita membuat suatu program baik itu dari sisi edukasi ya dan inklusi tentunya gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita berbicara investasi kan berbicara praktek ya, bukan berbicara teori gitu ya. Jadi kita berikan edukasi terlebih dahulu gitu, supaya mereka paham bagaimana caranya dia berinvestasi yang baik dan benar gitu kan ya. Baru kita bantu mereka inklusi gitu ya dengan melalui platformnya dari MNC Sekuritas gitu kan ya. Nah, terus sinergi selanjutnya itu adalah terkait kompetisi ya, kompetisi. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada yang namanya divisi pasar modal syariah. Nah, divisi pasar modal syariah itu juga punya beberapa program kompetisi untuk galeri investasi syariah dalam hal tentunya ada kaitannya dengan literasi dan inklusi gitu ya. Contoh hal yang sedang sekarang digaungkan itu adalah Dare to Invest gitu ya. Apa itu Dare to Invest gitu kan ya? Itu adalah suatu kompetisi yang memang
dibuat khusus untuk galeri investasi, dan selain tadi gitu ya, tujuannya edukasi, itu juga ke inklusi gitu. Jadi dari saya seperti itu. Dan tentunya eh, antara Bursa Efek Indonesia Jawa Barat sama MNC Sekuritas Bandung, kita selalu keliling ya Mas Beni ya. Betul. Selalu keliling ke galeri-galeri investasi, mau itu syariah ataupun galeri investasi non syariah gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti UGJ kali ini gitu ya, membuat kegiatan, mau itu edukasi atau podcast seperti ini gitu ya, ngebahasnya tentang syariah gitu. Jadi boleh, ataupun kebalikan, galeri investasi syariah juga bisa ngebahas yang mengenai konvensional. Jadi tidak harus gara-gara galeri investasi syariah ya tetap membahas harus syariah gitu. Konvensional ya harus konvensional. Nah, itu kan yang namanya informasi, yang namanya pengetahuan, itu silahkan kami terbuka. Teman-teman galeri mau butuh informasi apa saja mengenai pasar modal, kita insya Allah akan sediakan. Baik, sangat jelas sekali untuk pembahasannya. Dan dari segi Mas Denny sendiri, Oke, kalau dari segi sinergi dari MC Security sendiri ya, Mas Ali. Sebenarnya kalau misalkan dari kita, itu dari platform kita ya, itu dari aplikasi kita. Aplikasi kita itu sudah bisa membuka rekening itu secara online. Dari sisi dia reguler atau konvensional ya akunnya, ataupun dari sisi syariah. Jadi kita itu sudah basisnya digital ya. Basis digital untuk apa? Untuk memudahkan nantinya para investor, terutama untuk nanti di galeri ya, terutama khususnya untuk mahasiswa, dosen ya, itu untuk bisa membuka rekening secara mudah dengan pakai platform kita ya. Dan apa namanya, aplikasi kita itu namanya Motion Trade ya, itu bisa di-download dengan mudah di Play Store, di App Store juga ya. Karena kalau misalkan untuk membuka rekening cukup dengan pakai handphone kita, itu bisa untuk membuka rekening, mau itu pun reguler, konvensional ataupun syariah. Dan untuk khususnya SOTS-nya atau apa namanya, sistem syariahnya, online tradingnya, motion trade yang syariah, itu kita sudah sesuai ketentuan dengan DSN MUI. Kita pastinya harus sesuai ketentuan agar apa, agar tidak bertentangan ya. Jadi kalau misalkan kita membeli saham-saham yang di luar dari daftar efek syariah, itu otomatis sudah bisa dibeli. Terus juga untuk akun syariah itu tidak bisa membeli saham melebihi dana. Jadi harus membeli saham yang memang sesuai dana yang kita miliki. Misalkan contoh, kalau misalkan beli uangnya hanya 100.000, membeli saham A misalkan, ya udah 100.000, tidak bisa melebihi. Nah kalau misalkan reguler kan atau konvensional itu bisa ada yang namanya trading unit atau dana pinjaman. Itu sudah kita atur ya aplikasinya agar tidak berlaku seperti itu ya. Terus juga dari sisi sinergi seperti dari tadi Mas Firman bilang ya, dari bursa kita sering keliling-keliling ya, edukasi, mau itu dari seminar, SPM, sampai sekarang seperti ini podcast ya, itu tidak tertuju ke syariah aja, tapi konvensional. Jadi kita menyeluruh agar apa? Agar memang pasar modal khususnya ya syariah itu memang dikenal oleh seluruh masyarakat. Terutama kalau misalkan di galeri, setidaknya di galeri bisa, atau di mahasiswa khususnya misalkan di UGJ ini, bisa lebih paham lah perihal pasar modal dan juga pasar modal syariah. Kalau dari sisi dari oke baik. Berarti untuk platform dari pasar modal sendiri sangat mudah diakses dari digitalnya. betul. Menurut Kang Firman dan Mas Beni, apa saja peluang yang paling menjanjikan di pasar modal syariah saat ini? Kenapa banyak investor muda mulai tertarik beralih ke investasi halal? Oke, kalau untuk sekarang ini saya melihat ya, kalangan muda kenapa lebih memilih ke pasar modal syariah, yang pertama yang tadi ya, karena pastinya membeli saham-saham yang memang masuk daftar syariah dan tim pasti halal lah, seperti itu ya.
sudah di apa namanya, sudah sangat-sangat apa namanya, disaring ya untuk mencari saham-saham yang masuk daftar efek syariah. Terus juga kita tahu ya, apa peluang-peluang dari saham-saham syariah itu cukup menjanjikan ya sekarang. Apalagi basis dari apa namanya, di negara kita di Indonesia itu muslim ya, muslim. Jadi memang sangat menjanjikan untuk syariah ya. Selain itu juga ya, untuk syariah itu yang tadi aman sudah, apa namanya, sesuai ketentuan dasar MUI. Terus juga yang tadi tidak bisa memakai yang namanya dana trading limit atau dana utangan itu, jadi aman lah, tidak akan terkena yang namanya riba yang tadi. Karena kan kalau misalkan kita menghutang itu masuknya riba ya, seperti itu. Jadi itu yang sangat diuntungkan. Terus yang paling diuntungkan lagi adalah yang tadi, yaitu dari sisi dimana dia sudah disaring yang menjadi saham-saham yang sudah tergolong hutangnya itu kecil. Dari Oke, peluang ya. Berbicara peluang berarti kita berbicara keunggulan, gitu kan ya. Nah, keunggulan utama dalam berinvestasi di pasar modal syariah tentunya adanya unsur keberkahan, gitu ya. Menariknya teman-teman, ini nggak perlu susah-susah gitu ya untuk mencari saham-saham yang teman-teman harus screening, karena memang tadi yang disampaikan oleh Mas Benny gitu ya, di dalam sistem online trading syariahnya itu sudah uh, terpilihkan saham-saham yang memang sesuai dengan daftar efek syariah gitu ya, yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga teman-teman ya dalam melakukan transaksi nggak perlu repot-repot untuk melakukan screening gitu kan. Terus keunggulan yang kedua adalah di tahun 2026 ini aturan terkait pendapatan non halal itu sudah berubah, yang awalnya 10% menjadi 5% gitu ya, sehingga ini suatu peluang yang besar ya, karena emiten yang sekarang menjadi 5% itu jauh berkualitas dan lebih selektif gitu kan ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya yang kedua terkait kenapa banyak investor muda saat ini justru tertarik nih gitu ya terhadap investasi syariah ini gitu ya. Yang pertama mungkin akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya, bahwa ketika kita melakukan investasi sesuai dengan keyakinan itu akan lebih happy gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebut adalah terkait halal lifestyle gitu ya. Jadi sekarang teman-teman sudah mulai memikirkan ke arah sana. Justru kami senang gitu ya. Investor muda saat ini sudah mempertimbangkan dalam hal terkecil, misalkan katakanlah mengenai investasi pun gitu kan ya. Mereka juga sudah mempertimbangkan ke arah situ. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di balik peluang yang besar, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Meskipun investasi syariah terus berkembang, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan mekanismenya. Menurut Kak Firman dan Mas Benny, apa saja tantangan terbesar dalam mengembangkan investor syariah di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda? Oke, kalau kita bedah tantangan di generasi muda terkait investasi di pasar modal syariah itu bukan soal akses gitu kan ya, karena sekarang akses mau itu informasi pendaftarannya menjadi investor gitu kan ya, bahkan transaksinya itu sudah mulai di genggaman tangan gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah terkait mitos syariah itu ribet dan kurang cuan gitu ya, karena masih banyak nih anak muda gitu kan ya, dalam berinvestasi di pasar modal syariah itu prosesnya berbelit-belit gitu kan. Bahkan kalau tidak salah tuh harus membuka rekening reguler dulu ya Mas Benny ya. Harus membuka rekening reguler dulu, terus baru syariah gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya membuka rekening reguler itu bukan bikin ribet, tetapi suatu saat, misal katakanlah perusahaan itu dikeluarkan dari daftar efek syariah, maka sahamnya itu nggak hilang, tetapi masuk ke reguler. Nah, tinggal dari si investornya apakah memang mau apa namanya dijual gitu ya, atau memang mau disimpan di apa namanya di
rekening reguler gitu. Karena ya kalau misalkan memang dia ingin menerapkan prinsip syariah, biasanya si investor tersebut ketika perusahaannya dikeluarkan dari daftar efek syariah, mereka akan menjualnya gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya adalah mengenai kebingungan terkait status halal gitu kan ya. Nah, rata-rata anak muda saat ini tuh kritis gitu ya. Muncullah ada beberapa pertanyaan, misalkan katakanlah kalau perusahaannya syariah tapi bank operasionalnya menggunakan konvensional itu gimana gitu kan ya. Nah, ini hal-hal yang memang perlu digali lagi dan teman-teman juga perlu mendapatkan informasi yang jawabannya tepat gitu kan ya. Teman-teman juga bisa nanti kan sekarang kita bisa berkomunikasi dengan media apapun gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa ngobrol dengan Indeks Islami gitu ya, entah melalui DM ataupun apa. Teman-teman boleh menanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih belum pas dapat jawabannya gitu ya, dari jawaban yang memang kompeten gitu. Nah, yang ketiga itu terkait literasi keuangan versus literasi syariah gitu kan ya. Banyak anak muda yang memang melek investasi ya, karena dia tadi ya Gen Z ya, yang dia cepat untuk memahami terkait membaca grafik gitu ya. Tetapi mereka belum paham mengenai filosofi syariah gitu ya. Nah, mereka tahu cara beli saham, tapi belum tahu gitu ya, kenapa bunga gitu ya atau riba itu dilarang, atau kenapa rasio utang perusahaan syariah dibatasi maksimal 45%. Ada apa? Dasarnya apa gitu kan ya. Nah, tanpa pemahaman filosofis ini, mereka itu mudah berpindah ke instrumen yang spekulatif ya, yang menjanjikan keuntungan yang cepat bahkan minim risiko gitu ya. Seperti ya bukan malah minim risiko lagi, malah pengennya nggak ada risiko gitu ya, malah beralihnya kemana, ke judi online gitu kan ya, yang berkodok investasi. Nah, ini sangat berbahaya. Ini adalah tantangan bagi kami untuk bisa lebih dekat lagi, untuk lebih bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelum mereka memulai untuk investasi di pasar modal syariah. Baik, sekarang barangkali ada tambahan dari Mas Beni. Baik, sebenarnya tadi dari Mas Firman dari bursa itu sudah sangat jelas. Cuman kalau misalkan dari tantangan sendiri dari analisis itu sendiri adalah, kalau saya sebagai pelaku biasanya untuk mengedukasi atau membantu membuka rekening nasabah, biasanya kita tawarkan pasti apakah membuka rekening konvensional betul ataupun syariah. Yang biasanya tantangannya itu para investor itu memilih konvensional ya. Kenapa? Karena biasanya si nasabah itu pengen yang memang cakupannya lebih banyak yang bisa mereka beli ya gitu. Biasanya seperti itu. Dan juga kadang-kadang menjadi tanda tanya yang bisa kita harus konfirmasi lagi, yaitu biasanya si nasabah itu pengen menjadi trader ya. Kadang-kadang jadi jadi salah satu perdebatan, apakah trader itu termasuk ke dalam syariah atau non syariah termasuknya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang berpikiran syariah itu hanya cukup untuk invest jangka panjang. Biasanya berpikirnya seperti itu. Jadi kebanyakan tantangannya itu membuka rekening, terutama kalau yang sekuritas sendiri, itu memilihnya di konvensional. Jadi kalau misalkan untuk kita lihat dari sisi saya penempatan di Sabang Bandung, memang secara keseluruhan itu memang lebih banyak ke pembukaan rekeningnya itu konvensional. Hampir mungkin kita taruh 70% 30%-nya baru syariah. Ya itu karena yang tadi itu ya. Terus juga mungkin kalau dari sisi Mas Firman tadi adalah keterbukaan informasi itu cukup luas sekarang itu ya, kita bisa akses dimanapun itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang nasabah yang sudah berumur, tidak mau akses, tidak terlalu gaptek lah kalau kutip seperti itu ya. Itu biasanya langsung saya memilih yang konvensional saja. Agar nanti suatu saat saya bisa membeli saham-saham yang
konvensional. Kalau misalkan syariah kan harus yang syariah. Biasanya tanda yang lebih ke prinsip atau juga pemikiran dari sisi nasabahnya. Baik, sekarang beralih ke pertanyaan yang keempat. Kang Firman, Bursa Efek Indonesia itu tentu memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia, termasuk pasar modal syariah. Yang saya ingin ketahui, bagaimana peran Bursa Efek Indonesia Jawa Barat dalam memperkuat ekosistem investasi syariah, baik dari sisi edukasi, program kerja maupun pengembangan instrumen syariah. Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena Jawa Barat ini memang kandangnya ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Peran kami, kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, ini sangat krusial ya sebagai jembatan antara regulator dengan masyarakat gitu kan ya. Ada beberapa hal mengenai hal yang dilakukan oleh kantor perwakilan Jawa Barat gitu ya. Yang pertama adalah kita membuat edukasi yang masif ya, melalui ya tentunya kita juga ada kolaborasi dengan Galeri Investasi Syariah gitu ya. Kita memang membuat kegiatan-kegiatan dengan Galeri Investasi Syariah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan awareness gitu ya terkait investasi di pasar modal gitu ya. Terus yang kedua adalah kita memberikan informasi gitu bagaimana tata cara dia melakukan analisa untuk dalam melakukan hal memilih saham atau instrumen investasi di pasar modal syariah. Tentunya gimana caranya milih saham syariah, reksadana syariah gitu kan ya, atau sukuk tuh bagaimana cara milihnya gitu kan ya. Nah terus selanjutnya adalah literasi door to door. Maksudnya apa literasi door to door gitu ya? Tadi kan literasi bekerja sama dengan galeri investasi. Nah kalau misalkan door to door ini kita literasinya kolaborasi dengan komunitas ataupun pemerintahan gitu kan ya. Jadi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan baik itu ke komunitas gitu ya, tentunya komunitas apapun gitu ya, nggak mesti hanya komunitas pasar modal saja gitu ya. Terus kita juga melakukan ke pemerintahan, atau bahkan kita juga memberikan literasi yang masifnya itu ke pesantren-pesantren gitu ya. Beberapa kali gitu ya, khususnya di kantor perwakilan Jawa Barat itu juga melakukan kegiatan edukasi ini gitu ya, mengenai edukasi pasar modal syariah itu ke beberapa pesantren di Jawa Barat. Seperti itu, Ali. Sekarang kita beralih ke Mas Beni dari MNC Sekuritas. Sebagai perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan investasi, tentu MNC Sekuritas memiliki peran penting dalam memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi secara dengan prinsip syariah. Yang saya ingin ketahui Mas, inovasi apa yang telah dilakukan oleh MNC Sekuritas untuk memudahkan investor dalam bertransaksi secara syariah? Oke. Kalau misalkan untuk inovasi, yang pertama saya akan jelaskan untuk pembukaan rekeningnya. Itu dari sisi awal ya. Jadi kalau misalkan untuk buka rekeningnya sekarang kita sudah full online. Seperti kalau zaman dulu kan kita mengisi itu masih pakai form ya, yang cukup tebal, terus juga perlu yang namanya verifikasi tanda tangannya itu butuh cukup lama, terus juga butuh di mana kita kirim. Karena saya kan pendapatan ada di Bandung, itu posisi form harus diantarkan dulu ke Jakarta, itu butuh waktu tuh. Jadi prosesnya lama. Nah untuk sekarang itu sudah prosesnya cepat online. Nah kecepatan dengan online itu lebih enak ya untuk sekarang itu, bisa 1-2 hari jadi, dengan catatan tidak ada kekurangan. Itu bisa memudahkan para investor syariah untuk membuka rekeningnya lebih cepat dan mudah pakai handphone atau gadget dari masing-masing nanti calon investor. Atau dia ada dimanapun, komunitas dimanapun, asal ada jaringan bisa buka rekening untuk sekarang. Untuk yang kedua, kita menambah inovasi-inovasi di sisi aplikasi terutama. Nah, seperti contoh kita menambahkan fitur pembelian saham IPO. Nah, saham IPO kan kadang-kadang ada yang IPO itu konvensional ataupun syariah. Nah, itu sudah kita filter agar nanti tidak ada
apa namanya kekeliruan seperti IPO sebelumnya. Ada kadang-kadang ada yang apa namanya yang beli dia akunnya syariah tapi ternyata membeli sahamnya non syariah. Itu ada yang bisa beli itu. Nah, kita lebih perketat lagi agar apa? Agar beli nanti saham IPO itu pas dia non syariah itu tidak otomatis tidak bisa dibeli. Seperti pada umumnya transaksi beli saham kayak gitu kan. Kalau di saham itu kalau misalkan di aplikasi kita sahamnya non syariah itu pasti sahamnya itu misalkan contoh nih BBCA itu sahamnya dicoret. Kalau misalkan sahamnya apa kita beli ya kita misalkan iseng deh kita akunnya syariah tapi kita mau tetap beli itu otomatis nggak bisa dan itu pasti ada warning dan juga ada apa ayat Al-Quran lah ayat Al-Baqarah ayat sekian biasanya seperti itu dan juga yang tadi perihal yang namanya apa namanya dari trading kita bisa analisa fundamental dan teknikal di dalam aplikasi kita. Kita punya yang namanya trader view, kita punya namanya trading view chart untuk apa? Untuk bisa membantu yang tadi kadang-kadang apa namanya cara menganalisa bingung nih. Nah, kita sodorkan untuk memudahkan adanya trader view chart dengan indikator-indikator yang banyak kita nasabah bisa pilih. Terus juga ada trader view itu bisa melihat dari sisi apakah per hari ini buy and sell-nya mana yang lebih besar, apakah buy-nya atau sell-nya itu juga bisa. Terus juga dari sisi fundamentalnya terutama dari sisi laporan keuangannya. Terus juga dari sisi kalau misalkan untuk di sebenarnya kalau misalkan untuk di syariah itu kan nggak boleh yang namanya apa short selling ya. Nah itu juga di kita juga ada warning kalau misalkan kita menjual short selling itu apa? Short selling itu adalah menjual saham tapi kita tidak punya sebelumnya. Jadi kalau beli saham itu harus punya dulu. Jadi misalkan kita beli contoh nih beli BSI atau BRIS itu baru kita bisa jual. Tapi kalau belum beli BSI kita mau jual itu nggak bisa. Nah kalau misalkan seperti itu nanti juga ada warning bahwa saham yang Anda jual tidak ada di portofolio itu tidak bisa dan pasti tidak akan bisa kebobolan seperti itu. Tadi short selling, terus juga membeli saham harus sesuai dengan dana, terus juga pastinya tidak bisa membeli saham-saham yang non syariah. Terus juga dari sisi apa namanya ketiga dari sisi apa namanya yang namanya berita ya berita juga kita mudah untuk kita akses atau berikan walaupun mungkin di websitenya bursa itu sudah cukup apa namanya mudah ya untuk diakses tapi agar tidak bolak-balik atau misalkan bisa didampingi dengan websitenya bursa bisa juga dengan di aplikasi kita untuk bisa membantu berita-berita yang ada di lingkupan misalkan kita melihat saham-saham syariah misalkan sahamnya sampai yang tadi BRIS misalkan ya kita bisa lebih mudah lah berita apa aja sih yang ada di sini itu juga membantu para apa namanya investor ya itu salah satu inovasi juga terus juga inovasi kita sekarang itu karena kita sekarang digital ya kita terapkan namanya AI rekomendasi AI tapi kalau saya jujur tetap kita harus yang namanya analisa sendiri ya yaitu fundamental itu bisa jadi acuan biasanya kalau AI itu ada bintangnya tuh biasanya kalau misalkan bintangnya ada 5 berarti keakuratannya hampir sekitar 80% tapi kalau misalkan dia di bawah 3 bintangnya itu keakuratannya di bawah 50% seperti itu tapi itu harus dianalisa lagi lebih dalam para investornya tapi itu adalah salah satu inovasi untuk kita mengimbangi di era digital sekarang ya seperti itu. Kalau saya di sisi emisi sekuritas itu seperti itu. Baik, Mas Benny sangat detail dan sangat mudah dipahami ya untuk teman-teman sekalian. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Kang Firman dan Mas Benny. Banyak mahasiswa yang sebenarnya tertarik untuk mulai berinvestasi, tapi masih ragu karena berbagai alasan, seperti takut rugi, belum memahami cara memulai, atau merasa modalnya masih kecil. Apa pesan dan saran dari Kang Firman dan Mas Benny
untuk mahasiswa yang ingin mulai berinvestasi syariah tetapi masih ragu-ragu? Oke. Takut rugi wajar, tapi jangan sampai nggak mau investasi gitu ya, karena investasi itu adalah untuk masa depan. Bahkan kalau kita pernah dengar ada spending, saving, dan investing, itu memang harus dilakukan gitu kan ya. Tetapi jangan terlalu terkurung karena memang alasan risiko, karena memang sejatinya investasi itu pasti ada unsur risikonya selain keuntungan gitu kan ya. Jadi jangan mikirin, kalau investasi jangan mikirin untung terus gitu ya, tapi ada potensi resikonya gitu ya. Bahkan harus berhati-hati kalau misalkan, nah ini untuk investor muda ya, saya berpesan harus berhati-hati kalau misalkan ada lembaga yang nawarin investasi tanpa risiko, ya itu diindikasi sebagai investasi yang ilegal gitu kan ya. Karena ya tadi sejatinya investasi harus bukan harus ya, jadi pasti ada unsur risikonya gitu kan. Nah, mulai investasi di pasar modal gampang gitu kan ya. Tadi juga Mas Benny sudah menjelaskan gitu ya. Sambil rebahan di rumah, teman-teman sudah bisa menjadi investor di pasar modal, karena cara jadi investornya atau melakukan pendaftaran yaitu melalui online gitu ya. Entah mau dari laptop ataukah mau dari handphone gitu ya. Itu juga mudah banget gitu ya. Pasar modal syariah pun proses pendaftarannya seperti itu. Transaksinya itu bisa kapan saja dan di mana saja selama hari perdagangan bursa dan jam perdagangan bursa gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman selama ini sering ngecekin online shop, mungkin ketika sudah jadi investor akan terbagi gitu ya. Yang salah satunya adalah melakukan ngecek gitu ya ke aplikasi investasinya gitu kan ya, karena suatu saat juga kan bisa diakses gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat portofolionya, teman-teman bisa ngeliatin persentase keuntungannya, bahkan teman-teman juga bisa melihat persentase kerugiannya gitu ya. Dan itu sangat menarik sekali gitu ya, buat investor-investor saat ini gitu ya. Kalau tadi Mas Ali nyebutin investor muda, ini benar-benar sangat menarik untuk investor muda gitu ya. Terus selanjutnya ya, kalau misalkan dibilang investor pemula kan uangnya masih terbatas Pak gitu kan ya. Mungkin saat ini yang baru bekerja gitu ya, masih punya impian pengen menikah segala macam, investasi nggak maksain kok, tapi harus dilakukan gitu. Misalkan katakanlah teman-teman mampu beli sahamnya 1 lot dalam 1 bulan gitu kan ya, nggak masalah gitu kan ya. Yang penting teman-teman di awal tuh sudah mengalokasikan berapa sih persentase dari penghasilan teman-teman gitu ya. Baik itu dari kerja, part time, ataupun misalkan katakanlah dari jajan gitu ya. Berapa sih yang bisa kita alokasikan buat investasi gitu ya. Apalagi kalau misalkan masih kuliah-kuliah, itu waktunya buat belajar gitu ya. Makanya nanti manfaatin khusus buat mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Dalam mengenal investasi di pasar modal, itu baiknya memang dilakukan sejak berkuliah gitu ya. Ya, satu, teman-teman masih belum punya pikiran lain selain kuliah gitu kan ya. Terus kedua, waktunya lebih banyak gitu ya. Terus ketiga gitu ya, kalaupun bisa investasi mungkin baru sedikit gitu ya dananya gitu ya, karena ya memang mungkin ada keterbatasan uang jajan dari orang tua biasanya kan gitu. Nah, justru itu adalah kalau menurut saya itu keunggulan, kelebihan dari teman-teman nih gitu ya. Jadi kalaupun misalkan nanti suatu saat misal gitu kan ya rugi gitu ya, dananya masih kecil. Kalau untung berarti saya benar sudah melakukan analisanya seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah bekerja, dapat penghasilan, teman-teman tinggal melakukan analisa yang benar. Seperti itu. Baik, sangat detail dan mudah dipahami ya untuk teman-teman semuanya. Dari sisi Mas Benny gimana Mas? Oke, kalau misalnya dari sisi saya dari sisi sekuritas ya, sebenarnya kalau misalkan untuk tadi ya, tantangan biasanya kadang-kadang kan ditanyakan dari Mas Ali bahwa kalau misalkan mahasiswa itu takut rugi nih, terus juga modal saya sedikit misalkan. Sebenarnya bisa melalui tahapan-tahapan dulu. Misalkan yang pertama dari sisi misalkan saya ini mahasiswa, ya kita harus mengenal dulu
pasar modal itu apa dulu. Jadi bisa dengan cara kita ikut edukasi, SPM, lihat podcast seperti ini ya, terus juga Instagram live dan sebagainya ya. Itu untuk kita mengetahui terlebih dahulu. Nah, misalkan sudah mengetahui terlebih dahulu, nanti teman-teman bisa membuka rekening. Jadi kan mau rekening mudah ya, sambil bahan, penghasilan bahan. Asal ada jaringan internet, bisa membuka rekening dengan mudah. Nanti sudah punya ilmunya, nah kita terapkan. Karena saham pasar modal itu bukan teori yang kita terus-terusan kita ambil tuh. Misalkan aduh, setiap kali kita ikutan SPM, tapi teori aja yang kita tahu nih saham ini resikonya ini, terus juga keuntungannya ini, tapi kita tidak pernah yang namanya praktek. Sebenarnya kalau misalkan di pasar modal itu lebih ke sisi praktek. Teori kita udah dapat, harus dipraktekkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, nah ini nih pas sisi prakteknya, Pak, saya takut rugi. Nah itu butuhnya yang namanya tadi edukasi, agar apa? Meminimalisir risiko kerugian yang tadi. Dengan cara apa? Kita kan nanti dapat itu ibarat SPM, contohnya kita dikasih tahu caranya analisa fundamental bagaimana untuk mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus. Terus juga analisa teknikal untuk bisa melihat pergerakan harga sahamnya. Oh, saham ini lagi uptrend nih. Oh, posisinya lagi downtrend nih. Oh, lagi area downtrend tapi mau berubah arah nih jadi uptrend. Nah, itu kan juga bisa ya. Jadi agar meminimalisir resiko yang tadi, kerugian yang tadi. Ya. Terus juga pertanyaan lagi, Pak, saya uangnya itu masih minim nih. Nah, sebenarnya di pasar modal itu tidak perlu dengan uang yang besar ya, Mas Firman ya. Misalkan contoh 1 juta atau misalkan 5 juta, 1 juta. Ya, sebisanya teman-teman, misalkan uang saku teman-teman 100.000 per minggu misalkan. Aduh, 100.000 nih saya per minggu, tapi saya bisa sisihkan 10.000, ya nggak apa-apa, 10.000 masukin dulu ke RDS 10.000, ya nanti ditabung dulu, nanti sudah cukup baru berbesar. Itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Seperti contoh, saya punya histori ya, ada salah satu mahasiswa yang lakukan seperti itu. Jadi dia sisihkan uang sakunya setiap hari dari 10.000 sampai 20.000. Setelah dia setelah dia cukup, dia berikan tuh mau saham ataupun reksadana. Dan biasanya seperti itu juga bisa dilakukan seperti itu. Kalau misalkan memang uang kita terkutip itu masih minim lah atau sedikit, sebenarnya sisihkan aja terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah ada niatan buat investasi, itu pasti ada namanya sisihkan berapapun yang kita bisa, ya minimal 10.000 lah, itu yang biasanya kita beli gorengan atau misalkan beli kopi, sisihkan 10.000 untuk kita bisa investasi ini pasar modal atau kembali syariah juga kan. Sebenarnya saham itu harganya bervariasi ya, ada yang memang harganya di bawah 100.000, ada juga yang sampai harganya seperti gorengan lah, seperti itu ya, harganya yang 10.000, kayak itu juga bisa. Cuman ya memang kita harus analisa lagi apakah saham yang 10.000 ini fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus atau enggak, ya balik lagi ke poin tadi yang pertama saya jelaskan. Terus juga dengan cara seperti itu bisa memulai berinvestasi ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa investasi itu mahal ya, karena dengan uang misalkan 10.000 pun bisa sebenarnya, tapi memang secara analisa fundamental atau teknikalnya bagaimana bagus saja gitu ya. Balik lagi, resiko pasti ada ya, nggak ada yang namanya investasi itu tanpa risiko. Kalau misalkan nggak ada risiko, betul katakan Mas Firman bahwa itu dikatakan bisa investasinya ilegal atau bodong ya. Terus juga agar kita bisa itu tadi, kita punya senjata analisa fundamental dan juga teknikal agar menganalisir rugi tersebut. Terus juga keuntungannya juga banyak ya, jangan memikirkan ruginya, takut rugi nih. Sebenarnya keuntungannya juga banyak. Kalau saya balik lagi ke masa mahasiswa, masih masih banyak waktu yang bisa saya luangkan ya. Kalau misalkan sudah bekerja, apalagi sudah punya keluarga, itu agak susah ya. Contoh seperti ikut yang namanya RUPS, itu juga sangat-sangat
pembelajaran sekali ya. Saya juga pengen sekali ikut yang namanya LPS, itu juga bisa dengan beli satu klub sektor LPS seperti itu. Dan juga selain kita mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan yang lebih dividen. Seperti itu. Baik, Mas Beni, terima kasih. Sangat mudah dipahami untuk teman-teman sekalian bahwasanya investasi itu bukan hanya untuk orang-orang yang kaya, tetapi di kalangan mahasiswa juga bisa gitu ya. Iya Kang ya. Ya. Dan Mas Beni. Baik, Masya Allah sekali, luar biasa pembahasan kita hari ini. Dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwa ekosistem investasi syariah di Indonesia terus berkembang dan semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di generasi muda. Hal ini tentu tidak lepas dari sinergi antara berbagai pihak termasuk Bursa Efek Indonesia, Jawa Barat, dan MSI Sekuritas Bandung dalam memberikan edukasi, fasilitas, serta dukungan bagi para investor. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Firman Hanato dan Mas Beni Firdadi atas insight dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi sobat investor semua. Dan untuk sobat investor yang sedang mendengarkan podcast ini, ingin ingat beberapa hal penting. Investasi halal itu ada dan terus berkembang. Pastikan selalu memahami produk investasi sebelum memulai. Perhatikan legalitas dan prinsipnya syariah. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan lakukan secara konsisten. Jangan lupa untuk follow podcast Tal Invest dan subscribe kanal YouTube kami supaya sobat investor tidak ketinggalan berbagai obrolan menarik seputar investasi dan literasi keuangan. Akhir kata, saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Tal Invest berikutnya. Jaga uangmu, jaga keberkahanmu, investasi halal, cuan tetap maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,